teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Halo teman-teman, selamat datang. Ini di acara saya, ini acara perdana saya. Acara ini bertajuk Sinau Bareng, live di IG, yang insya Allah setiap segmennya akan mengajak kita menggali inspirasi dan belajar dari kawan-kawan di bidang usaha masing-masing. Malam ini saya mau berbicara, ngobrol dengan teman lama saya. Beliau adalah Kang Kiki Gumelar. Kang Kiki Gumelar ini adalah putra daerah asli Garut, Jawa Barat, yang dengan bisnisnya itu akhirnya bisa traveling keliling dunia untuk mencari ide bisnis coklat dodolnya, yaitu Cokodot. Yuk kita langsung hubungin Kang Kiki yuk. Kita tunggu sebentar ya. Halo Kang Kiki. Halo. Kumaha Kang Damang. Hai, alhamdulillah. Keluarga sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Waduh, saya sudah lama banget nggak ketemu Kang Kiki loh. Iya, berapa tahun ya? Aduh. Aduh, tapi sedang lihat Kang Kiki udah semakin sukses, terus juga saya lihat di IG-nya udah semakin banyak ya Kak, outlet Kang Kiki juga, aduh, keren lah pokoknya. Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Jogja? Saya baru 2 minggu lalu ke Jogja. Iya, jadi aduh, maksudnya kemarin kalau misalnya saya kontak duluan kan bisa ketemu ya Kang? Iya, benar. Jadi gini Kang, terima kasih juga Kang Kiki sudah bisa hadir di acara kami ya, Sinau Bareng. Jadi antar kita mau mengupas dan pengen dengar cerita Kang Kiki mengenai Cokodot. Yang pertama mau saya tanya Kang, sebenarnya ini Kang, apa sih makna coklat bagi Kang Kiki sehingga Kang Kiki sekarang tuh memilih jalan hidup di bisnis coklat yang membuat ya Kang Kiki memilih jalan hidup Kang untuk di bisnis coklat. Bisa cerita Kang Kiki? Ya, sebenarnya tidak tanpa alasan ya saya memilih bisnis coklat. Karena saya lihat dari filosofi coklatnya sendiri, itu dari biji kakaonya itu lahir dengan rasa yang pahit, tetapi setelah diolah itu menjadi sesuatu yang manis. Nah, sama seperti hidup saya, punya pengalaman-pengalaman yang pahit, tetapi ketika bisa kita bersyukur dan menerimanya dengan ikhlas, kita bisa membuat hidup kita itu bisa manis. Ya, artinya bahagia dengan cara kita sendiri. Oh, amin. Itu Kak. Terus ini Kak, kok terus tiba-tiba lahir Cokodot? Nah, itu ceritanya dulu pas di Jogja. Saya kan tinggal di Jogja 12 tahun. Wow, lama juga ya. Rumah dulu di Jalan Kaliurang. Jadi saya menemukan Cokodot itu secara tidak sengaja di Yogyakarta, di Sleman ya, di Jalan Kaliurang. Rumah saya di Jakal KM 9. Waktu itu ibu saya dari Garut bawa oleh-oleh dodol. Dan nggak sengaja saya cemplungin dodol itu ke coklat. Dan alhamdulillah dari produk yang saya buat tidak sengaja di Jogja itu melahirkan sebuah brand Cokodot yang awalnya coklat isi dodol Garut menjadi sebuah merek yang saya bawa pulang kampung ke Garut dan akhirnya bisa dikembangkan di Garut gitu. Oh gitu. Terus ini Kang, maksudnya setelah membuat Cokodot gitu, terus ada kepikiran nggak, maksudnya ngelihat produsen coklat kita gitu, terus apakah Kak Kiki nggak kepikiran, aduh aku mau buat coklat tapi produsen coklat kita seperti apa ya, petani coklat kita seperti apa Kang? Kalau di Garut sendiri gimana Kang? Oh iya, sebenarnya sih kalau kita ngelihat industri coklat di Indonesia, Indonesia itu penghasil biji kakao terbesar nomor 3 di dunia ya, setelah Pantai Gading dan Ghana. Nah, tetapi hasil biji kakao yang punya kita itu tidak difermentasi dengan baik, akhirnya tidak bisa mempunyai kualitas yang bisa sesuai dengan harapan produsen-produsen coklat. Nah, oleh karena itu Indonesia masih juga mendatangkan produk olahan coklat dari negara lain untuk dimix dengan produk coklat olahan dari kita. Nah, melihat petani di Indonesia yang paling banyak menghasilkan biji kakao itu di daerah Sulawesi, Padang, lalu ada di Bali dan di Papua. Itu untuk
usaha hulunya tentang coklat ya, biji kakaonya. Nah, kalau usaha saya, Kang Bayu, saya bergerak di hilir. Jadi dari hulu ada tengah, ada hilir. Saya adalah pengolah coklat, jadi olahan coklat yang mengolah coklat yang setengah jadi menjadi coklat jadi untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi saya di hilir, di bagian hilirnya ya? Iya, Okay. betul. Terus sejauh ini seperti apa, Kang? Maksudnya permintaan coklat, maksud saya produsen Kang Kiki kan di hilirnya. Nah, Ketika Kang Kiki butuh coklat, itu apakah selalu terpenuhi, Kang? Oke. Untuk mengenai bahan baku atau supplier dari produk yang kita olah itu, kita sudah melakukan kontrak kerjasama. Jadi selalu ada tersedia karena memang pada sebelum produksi kita melakukan agreement atau perjanjian tentang pengadaan bahan baku. Jadi alhamdulillah untuk bahan baku coklat selalu tersedia. Dan Mas Bayu, ini kan Cokodot sebenarnya dari awal saya menciptakan produk ini kita bergerak di bidang tourism ya, tourism product. Jadi saya berpikir waktu itu adalah blue ocean. Orang yang jarang menyentuh bidang itu karena di bidang tourism, gift, buah tangan itu tidak ada yang bermain coklat gitu. Maksudnya kompetitif. Nah, kalau saya cari ke pasar retail atau supermarket, itu sudah banyak perusahaan besar yang bermain coklat. Akhirnya saya mengambil peluang, kesempatan di bidang tourism waktu itu. Jadi, seperti gambarnya. Ngomong-ngomong tourism kan ini Kang, pandemi nih. Ya. Kalau ngomongin tourism kan, kalau saya dengar di Jogja aja, tingkat okupasinya tuh bisa sampai 0, Kang. Nah, kalau di Garut sendiri Kang gimana? Terus dampaknya ke Cokodot Kang? Oke, judul malam ini kan tetap eksis di masa krisis. Betul. Untuk tetap bersikap optimis. Nah, saya menghadapinya selalu dengan senyum. Saya berpikir bahwa memang ada, tetapi tetap harus kita hadapin. Saya sebagai pimpinan perusahaan juga tidak disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Betul. Tetapi ya tetap kita harus hadapin. Nah, perihal bidang kita di tourism yang sangat terdampak oleh adanya pandemi, saya juga berpikir bahwa ini adalah waktunya kita mengevaluasi perusahaan sejauh mana efektivitas kerja, efisiensi kerja, dan akhirnya saya bisa mengetahui kekurangan, kelemahan dari perusahaan yang saya pimpin. Dan di masa pandemi ini kita tetap bersyukur melihat sesuatu yang positif supaya kita bisa memaknai kejadian pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Kalau Cokodot sendiri dari kapan Kang? Saya lupa. Berdirinya awal. Itu dari 2009, jadi sudah 11 tahun. Wow. Ya, 10 tahun berusaha, udah melewati 5 tahun kedua ya, tiba-tiba corona. Ini ujian yang sangat luar biasa, tapi saya sangat belajar dari kejadian. Oke, kita flashback ya Kang. Pertama kali saya kenal Kang Kiki itu ketika saya ngerjain interiornya Kang Kiki. Itu mungkin 2011 Kang ya, yang campiran ya? 2011 ya, 2 tahun saya usaha kayaknya. Iya, makanya itu saya itu wow Kang, maksudnya waduh ini gila ya. Saya nanya sampai sama teman-teman waktu itu, sama pegawai Kang Kiki. Lah Kang Kiki ini mulai dari kapan sih? Dari tahun, baru segitu, maksudnya sudah sebesar itu. Dan waktu itu juga bocoran dari karyawannya Kang Kiki. Ya saya kepo Kang, itu omsetnya kemarin berapa? Oh Mas, ini yang lebaran aja segini loh. Wow, aku bilang gini. Jadi itu benar Kang, waktu itu aku bilang ini gila gitu. Jadi emang wah, mungkin bisa cerita lagi Kang, maksudnya dari yang 2009 terus Kang Kiki punya outlet pertama yang di itu ya, campiran itu ya Kang ya? Bukan, di Babakan Salawi. Babakan Salawi. Terus di mana lagi Kang outletnya? Jadi gini, Kang Bayu, jadi Mas Bayu, jadi pas waktu saya membuat tidak sengaja coklat itu di Jogja, saya bawa ke Garut, saya coba tawarin ke hotel-hotel, ke toko-toko, dan itu tidak gampang. Banyak yang menolak produk saya dengan alasan brandnya Cokodot katanya ya, kalau orang Sunda itu kayak kelelawar. Oh jadi iya.
ya sudah masih ada yang menerima, berarti masih ada kesempatan. Dan waktu itu saya mungkin bisa dibilang UMKM pertama yang meluncing produknya di sebuah kota dan memperkenalkan produk ini acara. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa dengan cepat memperkenalkan produk-produk kita di Kabupaten Garut. Lalu promosi dengan lewat offline ya, seperti berpromosi pameran di kabupaten, provinsi. Saya, Mas Bayu, ini buat teman-teman di seluruh Indonesia, saya memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi pemerintah itu selalu program yang namanya pelatihan keuangan, pelatihan halal, tentang pendanaan, pembiayaan, dan selalu ada pelatihan yang program dari Dinas Perindustrian Perdagangan, terus ada dari Dinas Koperasi dan UMKM, itu saya mengikuti. Dan akhirnya juga saya mengikuti kompetisi seperti online entrepreneur dan sebagainya, yang akhirnya saya punya banyak pengalaman, dan saya juga punya banyak link teman yang akhirnya juga bisa bekerja sama di bidang pemasaran, yang akhirnya saya punya agen-agen di beberapa kota dan daerah yang membuat penjualan saya tidak hanya di Kabupaten Garut, tetapi di seluruh kota yang saya bidik sebagai daerah wisata, itu produk kita bisa berjalan. Ini Kang, jadi pas ketika saya pertama kali tempat Kang Kiki kan itu kayaknya juga agen dan reseller tuh udah di mana-mana. Maksudnya dalam 2 tahun Kang Kiki itu sudah langkahnya tuh udah, aduh nggak tahu deh itu naik motor apa naik mobil, cepet banget gitu lah. Jadi apa Kang, maksudnya apakah Kang Kiki melakukan kolaborasi atau emang percaya diri dengan Cokodotnya Kang Kiki? Jadi itu Kang, jadi dalam ketika saya pertama ketemu 2011-2012 itu menurut saya Kang Kiki itu kayak sudah 5 tahun berusaha gitu, atau 10 tahun gitu kan, ternyata baru 2 tahunan gitu loh. Jadi apa gitu loh Kang, maksudnya mungkin ada apa ya, strategi khusus atau emang ada satu poin yang emang Kang Kiki lakukan sehingga bisa cepat gitu? Ya, Mas Bayu, sebenarnya setiap pengusaha atau orang yang ingin mempunyai usaha itu harus mempunyai kepercayaan diri terhadap produk yang kita punya. Jadi kita harus percaya diri. Waktu saya kan memulai usaha ini tidak dari istilahnya bukan usaha meneruskan, tapi dari nol. Sebelum saya pekerja, saya berpikir saya bisa menjual produk orang lain. Kenapa saya sekarang tidak bisa menjual produk saya sendiri? Nah, dengan keyakinan itu juga saya berpikir, saya pasti bisa menjual produk saya sendiri. Lalu dari sisi optimis tentang tourism, saya berpikir berapa orang sih yang datang, misalkan wisatawan ke Jogja, ke Bali, ke Garut, saya ambil, tolong dong misalkan 0,5%-nya aja beli produk saya, itu udah berapa jumlahnya. Jadi kita sendiri harus membangun jiwa optimis, positif dalam diri kita dan keyakinan yang kuat. Waktu itu juga saya dibantu oleh ibu saya, Mas Bayu, karena kan keluar dari pekerjaan itu nggak punya uang. Jadi saya waktu itu modal usaha pakai kartu kredit punya ibu saya. Gaji saya di Jogja tuh numpang lewat karena saya harus bayar cicilan rumah di Jogja. Saya waktu itu di Jogja di Jalan Kaliurang ya, alhamdulillah sudah terjual. Saya sudah membeli tempat baru, rumah toko di daerah Jambon, masih di area. Jadi alhamdulillah historis Cokodot masih terjaga di Yogyakarta, dan kita juga di toko oleh-oleh di Yogyakarta kita sudah hampir 50 toko oleh-oleh di daerah Yogyakarta dan Sleman itu tersebar, Kulon Progo dan sebagainya. Keren banget Kang. Terus ini tadi kan kita ngomong ini, Kang Kiki malah yang tadi menambahkan temanya, jadi yang tetap eksis di masa kritis, terus optimis ya kan? Iya. Nah, terus optimisnya itu Kang gimana nih, kan otomatis nih tourism di Garut turun, terus ya jelas pengunjung turun, terus otomatis omset turun ya Kang. Nah, terus Kang Kiki gimana nih? Optimisnya gimana nih? Oke, gini Mas Bayu. Justru dengan keadaan seperti ini, kita terhimpit, kita dengan situasi yang gak enak ini menghadapinya seperti apa? Justru ini membuat saya terpacu untuk membuat sebuah
produk-produk baru, langkah-langkah baru, strategi marketing yang harus baru. Saya waktu itu lebih fokus ke offline. Nah, sekarang saya membentuk tim online lebih serius. Ini berarti ada hikmahnya. Ya, jadi kita sudah membentuk tim online yang menggarap marketplace, yang menggarap website online, yang pokoknya sudah ada timnya dibentuk. Lalu langkah kedua, saya membuat produk yang awalnya tourism product, sekarang saya alihkan kepada daily consume product atau konsumsi harian. Jadi temanya bukan Garut lagi, bukan Bali lagi, bukan Jogja, tapi gimana caranya kita membuat sebuah produk yang memang bisa dikonsumsi oleh konsumen kita setiap hari gitu. Jadi itu langkah kedua. Jadi dari produk ke daily consume. Lalu kita tren masyarakat kita sekarang di Indonesia seperti apa? Mereka pengen experience, membuat sesuatu di rumah. Seperti saya ini ada di dapur, karena sekarang saya suka di dapur, memasak. Akhirnya saya membuat sebuah produk yang bisa melibatkan konsumen bermain atau membuat sesuatu di dapur. Itu juga pikirkan seperti apa. Lalu yang adalah produk apa yang harus kita siapkan untuk menjalin silaturahmi tanpa harus bertatap muka. Sebenarnya produk itu sudah ada ya, seperti coklat rasa sayang. Ini kan rasa sayang tanpa harus bertemu, karena kan sekarang social distancing. Nah, itu sangat efektif ternyata. Makanya dengan adanya kejadian seperti ini, saya tetap berpikir optimis. Masih banyak peluang yang masih bisa kita garap. Terima kasih, ada yang mamahku. Oh iya, wah tante. Jadi kita harus tetap optimis. Dari beberapa langkah strategi yang saya lakukan itu, saya percaya kedepannya masih bisa baik-baik saja. Dan kemarin juga Mas Bayu, ini sangat luar biasa ya. Waktu Lebaran Idul Adha, itu Lebaran Idul Adha di Garut kemarin itu udah kayak Lebaran Idul Fitri. Jadi orang kayaknya mudik kemarin pas Idul Adha pada mudik. Makanya kemarin penjualan naik banget. Jadi saya berpikir, wah luar biasa. Dan perlu Mas Bayu ketahui juga, agen kami di Yogyakarta waktu bulan Juni juga sudah repeat order. Artinya penjualan di Jogja pun masih berjalan gitu. Oh, keren ya kan? Memang kita ada mengalami keturunan tuh di penurunan itu di bulan April. Jadi Maret itu masih ada omset, April hampir sama sekali tidak ada omset bulan April. Tapi kita ditolong pas bulan Mei. Bulan Mei itu kita ada hari raya kan. Jadi saya memanfaatkan barang stoknya, barang jadi di gudang itu, saya bikin parcel, saya tawarkan ke teman-teman yang ada di WhatsApp saya. Saya coba tawarkan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang membantu, karena memang di saat pandemi ini sesama teman kita harus saling membantu ya. Jadi alhamdulillah juga terbantu dengan phone book list yang ada di. Lalu bulan Juni agak menurun, tetapi di bulan Juli dan Agustus ini memang ada penaikan. Mudah-mudahan saya sih berharap di bulan Desember sudah kembali bukan normal ya, new normal, tetapi dengan 2 kali lipat omset normal. Amin. Kak Kiki, itu ada yang tanya, museum coklatnya udah dibuka lah belum? Ya, alhamdulillah museum coklat waktu itu hanya tutup 1 bulan, di bulan Mei saja. Juni, Juli, bahkan kemarin kan 2 minggu yang lalu kita kedatangan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki. Ya, beliau menyemangati saya untuk tetap optimis di masa era new normal ini dan menerapkan protokol kesehatan sehingga memberi kenyamanan dan keamanan untuk para konsumen yang datang ke museum coklat kami di Garut. Itu coklat apa, Chokodot World itu ya kan? Bukan? Ya, kita Chokodot World. Jadi gini, saya membuat konsep strategi marketing Chokodot World. Jadi Chokodot World itu banyak. Ada Chokodot World The Museum, ada Chokodot World The Castle, ada Chokodot World The Heritage, ada The Cafe and Bakery. Jadi kita menjadi satu kesatuan dunia Chokodot gitu. Wow. Di Garut juga ya Kak? Iya, di Garut. Di Bali ada Chokodot World Chocolanier di Sentral Pakuta. Di Jogja sayang sekali kami harus menutup outlet kami di Malioboro Mall.
karena memang masih belum kondusif ya di Yogyakarta untuk pembelian oleh-olehnya. Jadi mungkin teman-teman ini ya, kalau ngikutin perjalanan Cokodot itu malah yang kata-kata alay itu sebenarnya Kang Kiki udah lama ya kan? Udah, Makanya bukan berarti saya alay. iya, tapi coklat-coklat yang kayak tadi tuh Kang itu kan dulu banyak banget kan. Itu makanya sebelum viral alay apa Instagram atau kayaknya Kang Kiki sudah mulai kan? Iya. Jadi sebenarnya coklat-coklat itu ini adalah pengalaman dari hidup saya, Kang Bayu, Mas Bayu. Saya tidak asal membuat sebuah produk, tetapi bagaimana berpikir edit value story dari sebuah produk. Jadi ini buat teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, ketika menciptakan sebuah produk itu harus punya sebuah catatan. Kenapa orang harus membeli produk kita? Kenapa orang harus bisa memilih produk kita tuh kenapa? Nah, kalau saya membuat sebuah cerita di balik coklat yang saya ciptakan, itu selalu ada value-nya. Jadi ada nilai tambah supaya orang itu ya kalau kita berpikir coklat di supermarket banyak ya. Nah, kenapa orang harus beli Cokodot, itu yang harus kita pikir. Ketika produk kita mempunyai sebuah nilai value, orang tanpa melihat harga pun akan membelinya. Gitu. Iya. Berarti sampai saat ini produknya udah berapa Kang variannya Kang? Banyak ya? Kita Cokodot itu kan selain coklat isi dodol, kita sudah punya coklat isi rempah, coklat biji kopi, bahkan dodol dan coklat biji kopi itu saya mendapatkan pangan award nasional dari pemerintah. Dan banyaknya varian Cokodot sampai 350 varian juga saya menjadi UKM terbaik nasional, dapat penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi. Dan juga saya sendiri mendapatkan upakati dari Bapak SBY, jadi langsung. Wow, keren. Aduh, keren sekali Kang Kiki. Rencana ke depan Kang, maksudnya ada ini nggak? Yang sekarang kan Kang Kiki udah mau nggak mau nih, new normal ini kita harus banyak di digital. Ya. Selain tadi udah di website, di media sosial, terus ke marketplace, apa ada ini lagi nih sesuatu tonjokan baru lah mungkin dari Cokodot, atau emang mau merilis varian baru atau apa? Oh, kalau varian baru, produk baru, aku sih udah, nah ini nih coklat empas panik, coklat susu yaki. Ya. Ya, ini meningkatkan imunitas kebahagiaan untuk menghalau virus kepanikan. Keren. Copywriting keren. Jadi harus melihat situasi sekarang, orang panik, orang takut. Iya. Udah cogodotin aja gitu biar nggak panik. Ya. Keren. Terus sekarang di rumah pada suka bikin bakso dan sebagainya. Kita punya bakso dodol, tinggal di bakso aci dodol. Wow. Kita bikin sesuatu yang orang bereksperience di dapur. Tapi ini brodolnya brownies dodol bisa dinikmati bareng karena orang sekarang banyak yang nyemil ya. Iya betul. Nah itu Mas Bayu, saya banyak menciptakan produk-produk yang daily consume, orang menikmati di rumah, baik untuk ngasih gift buah tangan ataupun untuk konsumsi sendiri juga bisa. Trik-trik yang saya lakukan di masa pandemi ini supaya kita tetap eksis. Jadi orang tidak berpikir beli Cokodot hanya untuk oleh-oleh, tetapi untuk di depan. Dan kemarin saya analisa Mas Bayu di marketplace, rata-rata orang repeat order dan memang ngasih review yang bagus dinikmati sendiri. Oh berarti saya berpikir Cokodot sudah bergeser kepada daily consume. Oke. Orang untuk oleh-oleh gitu. Tapi berarti kalau ini di Garut sendiri yang outletnya Kak Kiki yang masih buka tuh mana aja Kang? Saya kan dulu pernah Campiran tuh masih ada Kang? Campernik maaf. Campernik ya. Nah Campernik itu menjadi Cokodot World The Museum. Oh, oke. Interiornya sudah berubah. Oh, interiornya sudah berubah.
sudah berubah semua. Kan kita harus memanjakan konsumen ya supaya tidak bosan. Iya, iya. Jadi berpikir maksimal 5 tahun kita atmosfernya harus dirubah. Lalu gedung coklat di Gedung pusat coklat? itu jadi Chocolate World The Castle, istana coklat. Itu mimpi-mimpi saya sebenarnya, membuat sebuah istana coklat. Alhamdulillah, yang dulu kan gedong itu dalam bahasa Sunda itu istana. Nah, saya benar menjadi istana coklat ya dengan nama Chocolate World The Castle. Nanti ke depan saya punya mimpi yang banyak, Mas Bayu. Saya ingin membangun Chocolate World The Kingdom, kerajaan. Ya, lalu ada Chocolate World Dombi Dream, mimpi Dombi. Ini Dombi ya? Dombi, iya. Ini Saya Dombi. pernah dulu pakai ininya pernah kan? Pakai apa? Topinya. Kostumnya. Nah ini sih Dombi ini bayangin ini di luar Cocodot ya, sebenarnya dia ikonnya Cocodot, tetapi dia mempunyai nilai bisnis karena si Dombi ini adalah domba Indonesia. Sebenarnya domba itu udah identik Indonesia. Bayangkan dari sebuah ikon ini saya mempunyai peluang usaha lagi. Jadi apa itu? Ya ini kita merchandise. Jadi semua berbau Dombi, misalkan kaos Dombi, boneka Dombi, sendal Dombi, bantal Dombi, itu laris di pasaran. Saya jual di market juga. Nah, jadi bayangkan dari coklat, tiba-tiba saya bikin icon dan iconnya pun mempunyai nilai bisnis, mempunyai nilai usaha. Nah, dengan diskon 20% di masa pandemi, meningkatkan penjualan juga. Gitu. Berarti kan yang tadi di gedong itu kan di alun-alun kan? Ya, di alun-alun Garut. Itu jadi Chocolate Kingdom. Enggak, Chocolate World The Castle. Istana. Chocolate World The Castle. Kalau Kingdom nanti di Jalan Otista di Tarogong. Tempatnya sudah ada. Jadi yang dulunya di Dijen Coklat itu akan berubah menjadi Chocolate World The Kingdom. Terus kalau Chocolate World The Cafe and Bakery itu ada di kawasan Swiss Panjava. Terus untuk Chocolate World Dombi Dream nanti bakal ada di daerah Jalan Samarang. Jadi saya intinya ke depan saya yakin peningkatan pariwisata akan membludak ya, karena memang kemarin sudah ada tagline di rumah aja, sementara orang Indonesia itu lebih ya di rumah aja, biasanya ingin bersosial, ingin main, ingin traveling, apalagi dengan pengaruh media sosial, orang tuh pengennya pergi-pergi gitu ya. Saya harapkan ya mungkin Garut ini paling beruntung karena secara geografis paling dekat dari Jakarta dan Bandung. Sehingga bisa sedikit lari dari Jakarta atau dari Bandung tuh ke Garut gitu. Jadi akhirnya saya sebagai pelaku usaha di bidang makanan buah tangan itu menangkap sinyal positif ketika pemerintah ingin membuat jalan tol dari Jakarta menuju Garut, yaitu Cigatas kalau nggak salah ya, Cilenyi Tasik. Berarti kita sebagai pelaku usaha harus siap menerima lonjakan kunjungan wisatawan ke Garut gitu. Misalnya Mas Bayu, saya juga di Jogja dan di Bali itu meningkatnya wisatawan dari mancanegara ataupun domestik, itu juga memicu saya untuk membuat produk-produk yang banyak di daerah tersebut supaya memang bisa berjalan. Dan saya juga menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal, baik itu pengusaha Bali, pengusaha di Jogja, untuk bekerja sama memasarkan produk kami supaya memang bisa tersebar dengan merata. Nanti yang di Jogja saya diajak ya kan? Ayo. Oh ya kan, kalau yang Dijian apa? Chocolate Dijian ya? Ya, Dijian coklat. Itu nanti bakal di The Kingdom. Chocolate The Kingdom. Yes. Kalau sekarang kayak apa kan? Sekarang masih coklat, masih belum ini. Tapi desain apa-apanya sudah siap. Karena ini ada corona, jadi saya semua project saya pending. Pending dulu, betul. Saya lihat dulu perkembangan dari pemerintah kita. Karena sebagai pelaku usaha, kenyamanan berusaha itu saya tetap ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana sikap pemerintah terhadap situasi negara, nanti kita bisa mengikuti. Jadi sekarang saya masih off semua project. Juga pengembangan distribusi juga saya tidak begitu jor-joran. Tetapi bagaimana saya keluarkan stok barang yang ada atau memanfaatkan bahan baku yang ada untuk produk-produk yang memang bisa segera dipasarkan.
Oh, oke oke. Oke Kang, mohon maaf Kang, kalau ketika pandemi ini, kan tadi udah berbicara mengenai strategi pemasarannya. Nah, Nah, mengenai strategi internalnya, apakah secara manajemen nih, karyawannya Kang Kiki kan banyak banget tuh. ya, Nah, itu kayak apa Kang? ya jujur sih, saya sebagai pimpinan saya merasa sedih karena memang tidak bisa semua karyawan dilibatkan. Tetapi kebijakan saya itu melakukan on off kepada karyawan. Jadi ada yang full masuk, beberapa tim online yang kita genjot harus segera benar-benar produktif, dan ada beberapa yang produksi yang on off. Terus ada juga di bagian pelayanan yang juga on off. Jadi tetap semua kebagian, ada yang bekerja, ada yang dirumahkan. Kak Kiki apal nggak sih karyawannya ada berapa? Banyak ya Kang? Ya, alhamdulillah sih banyak. Cuman tepatnya itu angkanya saya lupa. Udah ada yang ngurus ya? Iya. Jadi berarti fokusnya awal-awal Cokodot dulu kan Jogja, Bali, Garut ya Kang? Garut, Bandung. Bandung, oh ya. Terus sekarang sebelum pandemi Ada kan tambah Palembang, Makassar, Medan, Belitung. Nah, pemilihan itu ada ini nggak Kang? Ada dasarnya nggak? Maksudnya ke Palembang apa? Mau coklat pempek? Oh, enggak. Saya Nggak ada? kerja sama Nyenyes ya. Itu ya, Oh, kaos. Jadi saya bikin Cokito ya, coklat Wong Kito Galo gitu ya. Jadi sebenarnya Mas Bayu, saya kan hobi traveling, hobi main. Nah, kalau orang lain main itu refreshing, kalau saya main itu jadi beban. lo kenapa gitu? Banyak inspirasi, banyak ide masuk. Saya pergi ke Manado, aduh sayang banget ya oleh-olehnya nggak ada gitu ya. Sementara flight dari luar negeri ada 9. Saya analisa setiap tempat yang saya kunjungi, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Saya lebih banyak belajar peluang yang bisa saya kembangkan. Kalau keluar negeri, saya lebih kepada studi banding. Apa yang bisa saya adopt di negara tersebut yang bisa dikembangkan di Indonesia. Seperti itu. Dan kami juga, alhamdulillah Mas Bayu punya kesempatan kerjasama dengan perusahaan Choco Island di Maldives, yang akhirnya kita bisa supply coklat yang kita buat di Garut itu ke Maldives. Jadi oleh-oleh di Maldives. Dan ternyata di Maldives pun meraih prestasi sebagai produk dengan desain, dengan future bisnis yang bagus, dan dapat penghargaan dari perusahaan dari pemerintah Maldives. Jadi dapat penghargaan, iya. Wow, keren Kang. Ini Kang, tadi Kang Kiki cerita kan hobinya traveling ke luar negeri nih, salah satunya. Kalau kita bandingin coklat Indonesia dan coklat luar negeri deh, itu kita di mana ya Kang? Ya, posisi kalau kita saya di mana? dirinya ya berbeda ya. Gimana tuh? Idealisme sebagai coklatnya Indonesia, Indonesian coklat, Cokodot is Indonesian coklat. Coklat-coklat dengan rasa-rasa Indonesia. Jadi ketika kita punya event promosi di Shalom du Chocolat di Paris sebagai wakil Indonesia, saya membawa coklat isi dodol, saya membawa coklat dengan rempah gitu ya. Itu totally different with the coklat from Europe gitu. Oke. Udah beda. Mereka punya tingkat lumer yang sangat tinggi, makanya kalau dibawa jalan-jalan cepat lumer. Tetapi karakteristik coklat dari Indonesia, karena negara tropis, kita punya titik melting yang memang agak sedikit lama. Makanya ketika masuk mulut, coklat Indonesia memang agak lama meltingnya dibanding coklat dari luar. Itu karena memang negara tropis dengan negara yang bukan tropis. Tropis ya. Mas Bayu. Wah gitu. Kalau ini Kang, ketika di Paris tadi tuh, ketika mereka coba coklat dengan varian dodol, isi dodol terus rempah-rempah, what did they think gitu loh? Apa yang mereka pikirkan gitu? Itu mereka langsung liput tuh. Dulu saya masih ingat dari TV Jepang, tapi dari TV Brazil langsung ngeliput. Awalnya jujur saya pas pameran di Paris itu nggak percaya diri karena produk coklat luar lebih wow gitu ya. Tapi ternyata ketika saya menampilkan keunikan coklat dengan dekorasi Indonesia, saya membawa dekorasi Sunda, dekorasi Bali, saya tampilkan dekorasi Jawa juga saya tampilkan.
itu ternyata ya alhamdulillah kan coklat kita juga yang besek. Saya dulu terinspirasi bikin coklat gage, coklat besek itu dari Beringharjo. Jadi karena saya sering jalan ke Beringharjo di pasar di Jakarta di daerah Malioboro, saya bikin ada besek kecil. Terus saya punya cemumu coklat gentong jamu-jamu, gentongnya juga kecil. Itu saya nemu di pasar Beringharjo. Ketika saya bikin di Paris, itu respon dari pengunjung pameran coklat tersebut itu benar-benar antusias. Sampai aku berpikir, wah ternyata kita menjual keunikan itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi coklat Eropa itu lux ya, eksklusif, PPPIP gitu ya. Kita unik tetapi benar melebihi ekspektasi orang-orang. Mereka tidak biasa melihat sesuatu yang unik dari Indonesia gitu. Jadi akhirnya kitanya seneng gitu, puas. Terus berarti coklat ini yang mengantarkan Kang Kiki punya kesempatan untuk, kalau saya lihat Instagramnya kan kemana-mana tuh Kang. Iya, saya alhamdulillah waktu itu memanfaatkan benar-benar ya, waktu jadi pekerja saya jarang sekali ke luar negeri, tapi setelah menjadi pelaku usaha itu kesempatan saya tidak pernah tidak ambil. Ketika kementerian mengajakkan pameran ke seluruh dunia, saya selalu mengiyakan. Bayangkan Mas Bayu, kita sebagai pelaku UMKM, ketika kita melakukan pameran di luar negeri itu membawa barang sendiri, mendisplay barang sendiri, sendiri, dan kita juga menawarkan sendiri kepada peserta ya, pengunjung. Jadi akhirnya saya berlatih untuk negosiasi, berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Challenge-nya banyak lah. Tiba-tiba ada yang pesen, saya boleh nggak pesen 5 kontainer? Wah, saya itu luar biasa loh. Jadi pengalaman saya di awal-awal usaha itu membuat saya sampai sekarang ini ya, di posisi sekarang benar-benar punya experience yang banyak tentang insting bisnis ya, bagaimana melakukan sebuah kerjasama, bagaimana melakukan kerjasama dengan foreigner, pihak dari luar, dan alhamdulillah saat ini juga saya melakukan kerjasama dengan orang Jerman juga. Wow. Tapi berarti sudah ini, Cokodot sudah ekspor Kang? Ya, baru ekspor skala pengiriman via DHL ya. Kita karena coklat itu masih riskan ya, coklat masih riskan untuk dikirim keluar dalam. Untuk shippingnya Kang yang masih riskan ya? Ya, betul. Jadi kita dari Garut kirim setengah proses, lalu jadiin produk jadinya di negara yang kita tuju. Jadi kita kerjasama dengan orang Jerman, orang Maldives, orangnya datang ke sini, kita latih, mereka bikin di sana untuk shippingnya. Gitu. Oke, keren. Kak Kiki tadi ngomong kolaborasi Kang. Jadi apakah strategi kolaborasi itu salah satu strategi yang kita bisa manfaatin untuk mengembangkan bisnis? Setuju nggak Kang Kiki? Sejauh ini saya memang menjalankan hal itu. Ketika saya mengirim coklat dari Garut ke Bali, itu kan ada proses distribusi, akhirnya coklatnya melting, lumer, rusak. Akhirnya saya bekerja dengan pengusaha di Bali untuk memproduksi coklat Cokodot dengan versi Bali. Akhirnya kita bisa memproduksi dalam jumlah banyak di sana. Lalu saya bersama juga dengan kita membuka rumah kalau Jogja sih karena saya udah punya tempat, saya tinggal rekrut orang-orang Jogja di Jambon, kita produksi coklat di Jogja, akhirnya kita bisa sebar dengan cepat untuk mitra-mitra di Yogyakarta. Di Jogja. Loh Kak Kiki, berarti yang rumahnya dulu deket Jalan Kaliurang itu udah nggak ada? Sudah dijual dan saya ganti jadi rumah toko ruko di Jambon. Di Jambon? Iya, dekat Pasar Jambon. Dekat Pasar Jambon ya. Pesona Gria Indah. Oke deh, nanti kita mampir deh sana. Terus ini Kang, ada ini lagi nggak sih strategi-strategi khusus nih yang Kang Kiki lakukan selain online selama pandemi ini Kang? Ya, selama pandemi ini juga tetap ya, saya tuh kadang kaget ketika melihat WhatsApp, itu semua teman saya jualan. Artinya,
saya benar-benar memanfaatkan link dari pertemanan, lingkaran pertemanan itu dimanfaatkan. Akhirnya kita bisa saling bantu, produk teman kita bisa jualin, produk kita juga bisa dijualin. Akhirnya ya benar-benar akhirnya link pertemanan itu menjadi sebuah yang istimewa di saat pandemi seperti ini. Gitu. Cokodot tuh ini nggak kan membuka reseller agen gitu nggak sih? Ya, kita ada nanti dicek aja di IG-nya Cokodot_ID. Ada ya? Itu kita Ada bisa kontak langsung aja di sana. Nanti tim dari kami bisa follow up. Oh, jadi siapa tahu ada teman-teman di Jogja nih yang tertarik untuk jadi agen atau resellernya, itu bisa ya kan? Ya? Nah, ada di website juga di tamacoklat.com. Tamacoklat.com ya. Yes. Terus apa ya? Saya tuh, ya itu kadang saya masih amazed pertama kali ketemu Kang Kiki yang saya kira udah bisnisnya lama banget, ternyata tuh baru beberapa tahun tuh, dan saya melihat di depan mata gitu kan. Jadi saya masih keinget mungkin berapa, ya mungkin 8-9 tahun lalu apa 10 tahun lalu ya, yang ini orang wow banget ya, buset. Saya sempat mengira dulu ini jangan-jangan emang dulu orang tuanya emang sudah sebesar ini, tinggal diteruskan gitu loh. Ternyata enggak semua. Pegawai Kang Kiki juga ngomong, waktu itu saya lupa Kang siapa. Oh enggak Kang, enggak Mas, katanya itu dari nol gitu. Jadi ya itulah, jadi saya sempat ya itu kagum juga gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu juga ada kesempatan untuk ngerjain interiornya, jadi ya seneng banget kan waktu itu. Ya, Mas Bayu, mudah-mudahan Mas Bayu juga di Jogja bisa memberikan pengaruh positif ke teman-teman UMKM di Sleman. Amin. Karena saya tahu Sleman itu dengan banyak produk, saya lihat Sleman itu dengan banyak kekayaan kuliner ya. Iya betul. Pondok gitu ya. Jadi saya yakin UMKM di Sleman juga bisa lebih eksis. Karena yang namanya makanan itu walaupun di saat pandemi tetap diperlukan. Jadi harapannya ya kepada pelaku UMKM di Sleman, karena Mas Bayu juga incasnya di sana, ya ketika memang produknya fokus di tourism, cobalah dibelokin dulu ke daily consume sehingga konsumsi harian oleh tetangga, saudara, ataupun walaupun misalnya gudeg, orang Jogja kayaknya nggak bosen gudeg. Saya juga orang Sunda, orang Garut, gudeg mah doyan-doyan aja ya. Betul. Oh Kang, ini Kang, saya mau minta pendapat Kang Kiki nih. Siapa tahu Kang Kiki bisa ngasih masukan buat teman-teman di pelaku usaha di Sleman. Mereka tuh kadang nggak pede dengan harga, Kang. Jadi gini, kayak Kang Kiki tadi kan ngomong, selama produk kita ada value, kita mau jual harga berapa kita pede gitu. Nah, kadang teman-teman di sini tuh, ini nanti kemahalan nggak ya? Ini nanti kemahalan nggak ya? Nah gitu Kang. Ada ini nggak Kang Kiki? Ada saran? Sebenarnya saya juga bingung sama pelaku usaha di Jawa Tengah Jogja karena memang menjual produknya dengan sangat murah ya. Murah. Ya, aku sampai bingung. Kenapa properti di Jogja Sleman itu mahal, tetapi makanannya kok murah? Murah. Nah, betul. Sebenarnya sih balik lagi ya. Karena memang kalau saya lihat di Jogja itu kan banyak pendatang dari luar daerah Jogja itu sendiri yang notabene mereka mahasiswa atau pelajar. Jadi akhirnya ya mindsetnya ingin menghemat gitu. Tetapi kalau kita belanja di mall sih harga sama aja ya, merata se-Indonesia. Betul. Tergantung kita konsumsinya di mana. Nah, sebenarnya untuk para pelaku UMKM tergantung segmen pasar mana yang akan dibidik. Saya juga punya coklat, ada yang mahal, ada yang medium, dan ada yang murah. Nah, tinggal segmen pasar mana yang akan dibidik. Kalau kita memang mau nentuin harga murah, berarti memang segmen pasarnya middle low. Saya pernah pengalaman kok bikin produk yang murah, tuh saya taruh di mall yang mahal, dan akhirnya tidak laku. Ketika harganya saya naikin mahal 2 kali lipat, itu malah laku. Karena memang ada konsumen yang kok ini murah ya, jadi ragu-ragu gitu, nggak mau beli. Tetapi ketika produk itu mahal, mereka beli karena percaya dengan produk yang mahal itu kualitas pasti ada gitu. Tapi harus benar-benar dibuktikan bahwa dengan harga mahal, kualitas yang didapatkan oleh konsumen juga baik gitu. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman UMKM Sleman dengar ya, itu Kang Kiki orang Garut ngomong, kok kuliner di Jogja dijual murah-murah ya?
Nggak, maksud saya sebagai pembelajaran mereka juga gitu. Paling nggak kan menghargai ya Kang, maksudnya jerih mereka gitu kan. Iya, Dan saya kasih kadang bingung ya kalau pergi ke Prambanan gitu ya, pergi eh, ke Merapi gitu ya, eh, bukan Merapi, di Jalan Kaliurang atau di eh, Jalan itu kan masuk Sleman ya, itu banyak Sleman. toko jualannya tuh kadang ini dapat untung nggak ya gitu. Kadang saya juga bingung, kok murah banget gitu. Ya sebenarnya sih banyak pendatang ke Jogja, ke Jawa Tengah itu karena memang salah satu itu bilangnya kulinernya memang murah-murah gitu. Murah. Mm-mm. Masih makan masih bisa di bawah 10.000 gitu ya. Kadang saya juga, wah ini berarti ya ngambil marginnya sedikit banget. Nah itu Mas Bayu, Mm. UMKM di Indonesia itu ya asal cukup buat dapur, akhirnya tidak bisa berkembang besar. Mm. Kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah bisnis supaya besar, kita harus memperhitungkan banyak poin di dalam harga produk yang kita ciptakan. Iya. Memang Mm. sih kalau kita memang jual produk memang yang murah, itu pasti ngambil untungnya cuma sedikit dan dia tidak ada keinginan untuk mengembangkan usahanya akhirnya. Mm. Tadi lucu tuh, asal cukup buat dapur ya Kang. Iya benar. Membina UKM ya Mas Bayu, jadi saya hafal. Saya nanya kenapa tidak mau tidak mau berkembang. Mereka berpikir ya tambah gede tambah ruwet. Yang penting Mm. cukup untuk dapur. Dapur. Rata-rata orang seperti itu. Oh, Kak Kiki juga pembina UMKM di Garut ya Kang ya? Iya betul, kita ada kelompok UKM di Garut yang saya juga secara kontinu 1 bulan sekali kita ketemu diskusi. Saya juga saya tahu ada perkembangan apa di Kabupaten Garut dan apa yang mereka harus kembangkan supaya bisa istilahnya bisa berkembang lah usahanya. Berapa banyak Kak, maksudnya yang binaan Kang Kiki yang sering konsultasi mungkin atau ngobrol dengan Kang Kiki? Kurang lebih ada 30-an. Wih, Tapi tidak di luar komunitas kami juga masih ada yang banyak suka ya? diskusi Instagram. Silahkan, selama saya bisa jawab. Nanti pihak Mas Bayu juga kalau mau bertanya nanti ada UKM dari saya, silakan. Nanti saya jawab. Oke, kuliner semua Kang? Enggak mesti. Enggak semua kuliner. Tapi kalau Garut sendiri kulinernya banyak kan, UMKM kuliner? Banyak, rata-rata pengusaha dodol, kerupuk kulit di sini ya. Kalau di Jogja juga Sleman kan rambak ya. Iya, salak kan, salak. Buah naga, salak pondo, banyak banget. Iya. Jadi emang iya sih kalau saya sedikit cerita mengenai UMKM Sleman emang kebanyakan kuliner sih Kang. Jadi mungkin bisa dibilang 60-70% kuliner. Jadi kayak kesannya kami kekurangan UMKM yang di craft. Tapi emang pada kenyataannya seperti itu. Kalau craft rata-rata dibantu ya. Betul, craft. Iya di bawah. Jadi emang nggak identik banget. Tapi ada sih sebenarnya beberapa yang potensinya sangat tinggi. Tapi emang mereka akhirnya nggak ngerasa UMKM. Aduh, aku kemana ya? Karena mereka kan lebih ke jasa mungkin atau lebih ke kreatif gitu loh kan. Cuman ya kalau kami sih ya ayo kalau mau kan saya di dinas koperasinya kan UKM yang untuk pendampingan UMKM ya kadang kami ngajak juga ayo yang craft yang jasa juga ayo bareng aja di sini karena kan identiknya UKM itu dengan kuliner banget gitu loh kan kadang di sini. Ya sebenarnya enggak ya, selama kita bisa berkolaborasi misalnya di bidang jasa tapi bisa mengembangkan teman-teman UMKM yang lain juga masih bisa bergabung menurut saya. Iya sih makanya bener keren Kang. Terus rencananya mau kemana lagi Kang Kiki? Berarti belum ada pameran-pameran lagi ya? Belum ada, jadi sekarang itu ya gini loh, untuk sekarang ini sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha, keuntungan yang didapat itu bukan margin uang ya. Sampai akhir tahun kita bisa bertahan, sampai akhir tahun kita dengan keadaan kondisi yang sehat dan waras, itu adalah sebuah keuntungan buat para pelaku usaha. Karena saya saat ini juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah ini mau bagaimana gitu ya, dengan adanya new normal
social distancing ini sampai kapan? Karena kebiasaan orang Indonesia, budaya orang Indonesia itu kayaknya benar-benar dirubah gitu ya. Iya. Itu sulit karena kita dari berbagai tingkat pendidikan, tidak semua orang melek teknologi. Akhirnya di masyarakat, di lapangan itu akan berbeda penerimaan dari apa yang pemerintah putuskan. Nah, itu juga harus melihat keadaan sekarang ini seperti apa supaya saya juga dalam mengambil langkah kebijakan di pusat itu tidak salah. Berarti ini kan ya untuk pengusaha atau pelaku usaha sekarang tuh saatnya merenung ya. Merenung yang optimis. Bukan merenung ya. Kalau merenung terus akan jalan-jalan. Betul, untuk evaluasi. Memang sekarang kalau yang modalnya banyak, muter-muter, mungkin saat touch up ya, mempercantik, tapi kalau dananya terbatas, cukup tiarap dulu aja. Nanti kalau udah dipastikan bisa running lagi, baru kita jalan lagi. Ada beberapa yang menutup dulu gerainya, mungkin 2021 baru buka lagi, juga banyak yang seperti itu. Ajak ya? Jadi, saya kan banyak supply produk ke toko oleh-oleh, itu banyak yang tutup sampai akhir tahun, dan mereka akan memulai bisnisnya lagi di awal tahun 2021 itu. 2021. Banyak banget. Karena memang membingungkan situasi sekarang, bagaimana gitu, seperti itu. Loh, kalau selama pandemi ini gerainya Cokodot buka nggak, Kang? Buka, kita nggak tutup hanya bulan Mei aja dulu kemarin itu. Mei? Udah buka lagi, Juni, Juli kita sudah buka. Lo marah yang awal-awal kita COVID, Kang? Maksudnya yang mulai COVID itu naik Maret, April, buka? Kita tetap buka, nggak tutup. Yang tutup restoran kami, restoran, bakery kita tutup. Tutup. Oh, tapi untuk yang pembelian oleh-oleh itu enggak ya? Masih buka. Karena juga maksudnya makanan yang tertutup ya, Kang ya? Betul, ya. Tidak ada dine-in kan, hanya membeli seperti supermarket gitu di galeri coklat. Betul, jadi betul. tidak tutup. Tidak tutup ya. Berarti kemarin Idul Adha berarti ini dong, Kang. Lumayan panen ya, alhamdulillah ya. Ya, lumayan mengeluarkan stok barang yang ada di gudang. Ya, kebayang itu kita waktu hari raya sudah stok bahan baku banyak, sudah stok barang jadi banyak, tiba-tiba orang gak ada yang mudik, gak ada lebaran, ya lebarannya ada, maksudnya tuh orangnya gak ada. Gak ada, jadi wah itu sedih banget. Jadi akhirnya saya berpikir ini bagaimana caranya setelah lebaran saya harus keluarin barang. Mungkin Mas Bayu bisa melihat di mall-mall di daerah Jogja atau di mana, itu semua orang sudah kelebihan stok. Akhirnya banyak yang sale satu gratis. Yaitu ada strategi untuk mengeluarkan barang cepat karena kita produksi nggak berhenti kan sebenarnya. Jadi gimana cara kita ngeluarin barang banyak, ya akhirnya saya melakukan strategi buy one get one supaya kita bisa keluar. Ya gimana caranya keluarin barang aja. Iya. Makanya sekarang saya udah nggak mikir keuntungan, Mas Bayu. Yang penting jalan. Running dulu ya, Kang ya? Running, ya. Karena bisa dibilang saya itu back to basic. Kembali kepada 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu yang akhirnya saya juga harus bikin strategi harga yang memang kembali ke 7 tahun yang lalu. Ya, kebayangkan pertumbuhan ekonomi kita juga minus berapa persen itu kemarin. Iya, resesi. Untuk pengusaha itu boleh dipastikan kita kembali ke zaman 5 tahun yang lalu misalkan, yang seperti itu. Bayangkan 5 tahun lalu mungkin karyawan kita let's say ya hanya 50 orang gitu. Nah sekarang kita 100, berarti kan kita harus memangkas separuh karyawan kita untuk kembali ke 5 tahun lalu. Nah, iya, betul. Waduh, keren banget, Kang. Inilah sudah mau jam 8. Ada closing statement nggak dari Kang Kiki buat teman-teman pelaku usaha di Sleman, Kang? Oke, selamat malam teman-teman UMKM di Sleman. Saya sangat senang sekali bisa sharing di acara Sinau bareng di kanal Om Bayu. Semoga sukses channel ini. Amin, insya Allah. Dan dengan terkait judul malam hari ini, tetap eksis di masa kritis untuk selalu optimis. Saya yakin kedepannya kita bisa lebih berhasil karena setiap cobaan yang kita dapatkan akan mendapatkan hikmah
di mana kedepannya kita akan lebih baik. Jadi Amin. terus dan percaya, yakin bahwa masa depan kita akan lebih baik dari masa sekarang. Itu. Amin, amin, amin. Aduh, Kang Kiki, terima kasih banyak Kang sudah mau sharing ya Kang. Sama-sama. Kita sinau bareng. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Bahkan misalnya insya Allah ada kesempatan untuk ketemu ya Kang. Di Jogja ya. Saya ke Di Jogja Jogja, insya tanggal Allah. 4, 5, 6 September. Oh, acara apa Kang? Mau goes di daerah daerah apa itu ya? Baguo, Candi Kedulan, Pelausan gitu. Oh, iya. Deket-deket Prambanan. Saya ada satu pertanyaan Kang. Kang Kiki kan sepedanya tuh rodanya gede ya? Itu berat Iya, nggak sih gede. goesnya? Berat Itu nggak kan- sih goes? Itu big bike, itu Iya. bannya gede. Enggak, Tapi saya kalau keluar kota pakai yang sepeda lipat. Kalau yang keluar Oh. kota pakai lipat. Kalau di Enggak. Garut, aku pakai yang Oh. big bike. Iya, big bike itu ketika goes berat nggak sih Kang? Saya belum pernah Enggak. soalnya. Enggak, Enggak. biasa aja ya? Biasa aja. Malah saya pengen big bike saya ke Pantai Parangtritis karena big bike itu paling cocok di pantai sebenarnya. Oh gitu. Bolehlah nanti kita tunggu kedatangan Kak Kiki. Oke Kak Kiki, terima kasih. Semoga selalu sukses dengan Cokodotnya. Salam buat keluarga, salam buat tante juga. Terima kasih lagi sekali lagi. Terima kasih Kak Kiki ya. Ya, mari sama-sama. Ayo, oke, terima kasih Kang. Saya tutup dulu ya Kang. Iya teman-teman, tadi asik banget ya ngobrol sama Kak Kiki. Jadi Kak Kiki itu juga teman lama saya, sudah lama banget, mungkin terakhir ketemu mungkin 8-9 tahun lalu yang waktu itu saya ngerjain interior desainnya tokonya Kak Kiki. Jadi akhirnya kenal Kak Kiki dan saya juga melihat gimana sih Kang Kiki itu progres usahanya itu yang menurut saya ya boleh saya bilang itu wow sekali ya. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang Kang Kiki bilang tuh bisa menjadi pemicu buat teman-teman yang pelaku usaha lainnya. Oke, dengan itu saya cukupkan acara perdana saya Sinau Bareng yang insya Allah nanti minggu depan kita akan coba dengan narasumber lainnya yang bisa memberi inspirasi lainnya. Oke, terima kasih. Bye.